Panjairan di kesempatan kali ini. Dan di kesempatan hari ini sebagaimana biasa kita mengundang partai-partai politik yang nantinya akan berlaga di tahun 2024 mendatang. Nah, untuk tahun kita kali ini ada satu partai baru yang akan berlaga di tahun 2024 ini, yaitu Partai Umat, dan kita hadirkan Ketua DPD Partai Umat Kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Sadiq. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk pemirsa nantinya kami undang yang mau bergabung di telepon kami 0811 51 0076. Baik, untuk mempermudah bincang kita kali ini, kita buka dulu maskernya. Kita buka maskernya biar kelihatan siapa sebenarnya Partai Umat ya yang ada di Kota Banjarmasin. Ketuanya inilah cukup ganteng. Terima kasih. Terima kasih. Santai aja, Pak. Oh ya, sekali lagi untuk yang mau bergabung nanti kami undang di 0811 51 99. Oh ya, maaf, 0811 51 0176. Bagi yang mau bergabung, Anda bisa melalui telepon atau juga melalui WhatsApp kami dan dengan nomor yang sama. Nah, baik Pak Sari, kita mungkin ada pemirsa yang ingin tahu sebenarnya apa Partai Umat itu, bisa diceritakan? Baik, terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan kepada kami Partai Umat Kota Banjarmasin. Jadi bisa kami sampaikan, kami beritahukan, Partai Umat adalah partai baru yang didirikan oleh Bapak Reformasi kita, Bapak Amin Rais, yang mana Partai Umat ini didirikan pada tanggal 24 April 2021. Kemudian pada tanggal 29 April dideklarasikan bertepatan juga pada 17 Ramadan 1442 Hijriah. Tapi pas bulan Ramadan maksudnya? Untuk deklarasi pas di bulan Ramadan 17 Ramadan. Iya. Nah, ini kan karena sebagai partai baru, tapi pendirinya ini pemain lama, karena sebagai Pak Amin Rais lah yang mendirikan Partai Umat ini. Nah, terus kenapa Pak Sadiq jadi bergabung ke partai baru ini? Untuk saya sendiri sebenarnya sebelum ini tidak pernah bergabung di partai politik. Cuma bisa dikatakan saya itu agak ngefans lah sama Pak Amin Rais. Kemudian waktu itu saat Pak Amin mulai di awal-awal memperkenalkan Partai Umat, di situ ada Pak Amin Rais mengatakan kalau kezaliman itu cuma bisa dilakukan oleh penguasa, dan keadilan pun juga bisa dilakukan oleh penguasa. Sejak saat itu saya mulai berpikir, kalau memang saya mau berkontribusi buat masyarakat, maka harus ikut ke dunia politik. Jadi akhirnya Sadiq masuk ke dalam dunia politik gitu ya? Insya Allah. Nah, kan ini kan sudah masuk dalam dunia politik karena tiba-tiba Pak Sadiq akhirnya walaupun orang baru dalam perpolitikan, dan Pak Sadiq menduduki ketua partai, Pak. Alhamdulillah, sejak pendirian Partai Umat di Kota Banjarmasin, kemudian di Provinsi Kalimantan Selatan, di awal itu dibentuk yang namanya TP3U, Tim Persiapan Pendirian Partai Umat. Kemudian saya juga diajak oleh salah satu teman untuk ikut di dalam tim tersebut, sampai akhirnya Pak Amin Rais mendeklarasikan, terbentuklah kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Masuk di tempat kita ini sudah ada 13 kabupaten kota ya? Iya, untuk di Kalimantan Selatan sudah terbentuk 13 kabupaten kota. Nah, berarti secara tidak langsung dari mulai PN sama Pak Amin Rais gitu, akhirnya Pak Sadiq ikut ke dalam partai politik, terus tuh bisa bergabung dan akhirnya menjadi ketua. Pak, waktu menjadi ketua itu bagaimana perasaannya Pak Sadiq saat itu? Nah, sebenarnya diamanahi sebagai ketua DPD Partai Umat ini
sebenarnya beban ini. Tapi saya pikir ini juga suatu amanah. Iya. Karena memang niat kita baik, karena memang panggilan ilahi, insya Allah kita akan memperjuangkan. Ya, berarti ketika ditunjuk itu aklamasi itu gimana masuk penunjukannya? Untuk Partai Umat karena ini partai baru, maka itu aklamasi dari Dewan Pimpinan Pusat yang menentukan di awal. Mungkin juga ada koordinasi, kemudian diputuskan. Ya, akhirnya Pak Fri kan terpilih. Nah, setelah terpilih ini apa Pak yang dilakukan oleh Kosadi setelah itu? Ya, jadi kita Partai Umat sebagai partai baru, Iya. tahapan yang kita lewati kemudian adalah menghadapi verifikasi faktual dari KPU. Untuk menghadapi verifikasi KPU ini, Partai Umat Kota Banjarmasin telah mempersiapkan semuanya, apa saja yang nanti akan diperlukan oleh KPU. Insya Allah Partai Umat Kota Banjarmasin telah siap. Jadi saat ini kan Partai Umat sudah menyiapkan, ya, katakanlah sudah menyiapkan, ya sudah menyurat lah, karena seperti itu. Ya, beberapa persyaratan tersebut antara lain ya dukungan KTA dari masyarakat. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini dukungan KTA untuk Partai Umat telah terkumpul, Iya. telah memenuhi syarat untuk didaftarkan ke KPU. Jadi sudah siap. Apakah ini memang sudah dibuka pendaftaran kan belum ya? Untuk pendaftaran partai politik itu nanti akan dibuka pada tanggal 1 Agustus. Bagus mendatang. Tetapnya. Jadi kan sudah ada yang pesertanya, anggotanya sudah ada di Partai Umat ini. Nah, kalau sudah terkumpul ini kira-kira yang mayoritasnya seperti apa? Apakah perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, dan sampai milenialnya seperti Menurut peraturan perundang-undangan kan untuk pengurusan partai politik itu harus diisi 30% teman perwakilan perempuan. Ini sudah terpenuhi Pak? Alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Kemudian dapat saya informasikan juga kalau untuk Partai Umat Kota Banjarmasin ini kita ada 5 dewan pimpinan cabang. Alhamdulillah juga ke 5 kecamatan di Kota Banjarmasin sudah telah terbentuk. Kemudian kita juga untuk di bawah cabang tadi juga ada susunan ramping, yaitu kelurahan. Alhamdulillah juga di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin Partai Umat telah terbentuk. Nah, ini kan berarti sudah menyebar di seluruh Kota Banjarmasin ini. Dikatakan di Kota Seribu Sungai ini semuanya sudah terisi nih orang-orang Partai Umat. Nah, bagaimana Pak waktu penggalangannya itu? Karena kan ini partai baru nih. Untuk meyakinkan si A saja untuk masuk ke Partai Umat itu seperti apa Pak? Apakah terlalu sulit kan atau seperti apa? Alhamdulillah sejak Partai Umat berdiri, saya lihat antusias masyarakat Kota Banjarmasin dengan Partai Umat itu luar biasa. Jadi dalam susunan kepengurusan kami di DPD, DPJ, kemudian di Ranting, banyak masyarakat yang juga datang ke sekretariat kita untuk mendaftarkan dirinya, menyerahkan KTP, mengisi formulir, dan akhirnya bergabung. Ya, jadi bukannya kita yang datangi warga itu, tapi warga yang malah datang. Alhamdulillah ada warga banyak masyarakat yang juga mendaftar melalui online, kemudian juga datang ke kantor, kemudian juga melalui DPC mereka mendaftar. Nah, sampai dengan saat ini masih boleh nggak Pak? Kalau misalnya ada yang berminat, misalnya orang di ini ketika dengar kita bincang-bincang kali ini ada yang mau mendaftar masih dibuka nggak mendaftar? Untuk pendaftaran kita akan selalu tetap terbuka. Kita akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya anggota untuk kemenangan Partai Umat. Untuk kemenangan Partai Umat, jadi kita akan terus daftar. Nah, mungkin ada yang pengen tahu Pak, kalau daftar aja kan enak, gitu kan misalnya di mana sebenarnya kantornya ini Pak, lokasi kantornya? Untuk sekretariat kita di DPD Kota Banjarmasin itu beralamat di Jalan Sukayasi. Jadi kalau kita mau ke arah ke Sejami tidak jauh dari jembatan. Oh, jadi ada sana yang sebelum jembatan itu kan? Sebelum jembatan di sebelah kiri ada. Berarti setiap orang yang datang nanti akan disuguhi formulir dan karena nanti akan diterima gitu kan? Pasti akan diterima. Tapi tidak ada syarat lain Pak?
Tidak ada syarat apapun. Tidak ada syarat apapun. Nah, oh ya pemirsa Prima TV, sekali lagi buat anda yang mau bergabung di telepon kami 0811 51 ya di 0811 0076 gitu ya. Jadi di 510076 yang mau bergabung, dan tentu saja kami hadirkan kesempatan kali ini adalah Ketua DPD Partai Umat Kota Banjarmasin. Anda bisa bertanya tentang apa saja, terutama berkaitan dengan Partai Umat, ataupun Anda yang mungkin tertarik gitu Pak Sadik ya. Ada yang tertarik yang mau bergabung, Anda bisa menanyakan langsung di kesempatan di pepandiran kita kali ini. Baik Pak Sadik, tadi kan sudah kita banyak tahu bahwa Pak Sadik mulai dari pers dengan Pak Amin Rais akhirnya menjadi seorang politikus lah katakan di Kota Banjarmasin ini. Sebenarnya Pak, apa yang ingin disampaikan Pak ketika nantinya Bapak benar-benar berada sudah bergelut dalam dunia politik ini? Baik, Partai Umat ini adalah berasaskan Islam Rahmatan Alamin. Iya. Kemudian tagline dari perjuangan Partai Umat adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Iya. Jadi kita sama di Kota Banjarmasin kita mengharapkan keadilan itu bisa terjadi dan kejaliman-kejaliman yang mungkin ada bisa kita hilangkan. Ya, berarti saat ini ada pemandangan yang kurang bagus gitu ya. Sehingga Pak Sadik bergabung lah, katakanlah akhirnya ingin membenahi Kota Banjarmasin seperti apa nanti. Jadi kalau kita melihat ada bagus atau tidak bagusnya, sebenarnya kita kan melihat dari pusat dulu. Iya. Jadi ya menurut saya pribadi ya di pusat kejaliman itu memang ada dan keadilan belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi ingin meluruskan hal itu maksudnya itu Pak ya? Ya. Ya benar bisa lurus dan akhirnya benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh visi misi dari Partai Umat gitu ya. Betul. Ya, nah kalau akhirnya kan Pak Sadik nantinya kan kalau terpilih lah katakanlah seperti itu, terpilih dalam tahun 2024 nanti, akhirnya Pak Sadik kan berada di dalam gedung rakyat yang ada di Lambung Makurat Pak, di gedung wakil rakyat lah seperti itu di DPRD Banjarmasin. Nah perjuangan apa Pak yang awal-awal ingin dilakukan nanti di sana? Tentunya saat ini kita masuk ke sana ya. Iya. Tapi Kita aja berandai-andai Pak langsung aja nanti. belum. Iya kan, Pak harus ada perwakilan Partai Umat paling tidak Pak di antara 45 anggota Dewan. Kita harapkan Kenapa? Umat sebentar. Ya. Mungkin Boleh. Baik, bersama Prima TV kita akan lanjutkan kembali nanti bincang kita tentunya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali di program Bapak Pandarita kali ini, dan sekali lagi kami akan mengundang Anda di telepon kami 0811 510076 dan kami hadirkan Ketua DPD Partai Umat Kota Banjarmasin Bapak Muhammad Sadik. Dan oh iya Pak Muhammad Sadik, tadi kita tanyakan kalau nantinya ketika tahun 2024 pemilihan Pak Sadik ternyata terpilih untuk mewakili Partai Umat di gedung Dewan, apa Pak yang sebenarnya akan Pak Sadik perjuangkan itu? Jadi sebelum itu kami dari Partai Umat Kota Banjarmasin tentunya akan memperjuangkan tiap-tiap dapil yang ada di Kota Banjarmasin ini bisa terwakili atau diwakili oleh kader-kader dari Partai Umat. Kami berharap sekali nanti kader-kader Partai Umat yang terbaik akan bisa duduk terpilih sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin. Kemudian harapan setelah itu apa-apa aspirasi dari masyarakat bisa yang bisa mengenai masyarakat kepada anggota dewan itu bisa terrealisasi, bisa terpenuhi. Kemudian juga fungsi juga dewan sebagai pengawas jalannya eksekutif semoga bisa bersinergi. Kemudian juga apa yang
diputuskan atau yang diajukan oleh eksekutif memang benar-benar untuk masyarakat. Jadi untuk kepentingan orang banyak lah. Orang banyak. Jadi berarti Pak Sadi kan sudah memasang nih di 5 kecamatan ini kan ada memasang orang-orang yang katakanlah yang nantinya kapasitasnya yang bisa nanti untuk menduduki dia Pak, sudah disiapkan apa Mas? Jadi Pak Kemat untuk menuju ke kota itu harus mempersiapkan calon-calon legislatif yang akan didaftarkan. Untuk saat ini kami telah membuka pendaftaran kepada semua masyarakat, semua kalangan untuk bisa mendaftar ke Partai Umat sebagai calon anggota legislatif. Jadi sudah mulai membuka dan ini mungkin sudah ada penyusunan apa susun ini orang-orang yang mungkin di kecamatan yang mewakili kecamatan Macam Barat atau di timur, di mana di tengah, semua sudah tersusun kan? Jadi mekanisme dari Dewan Pimpinan Pusat kita mengenai untuk calon legislatif tersebut, kita ada seperti seleksi, yang mana siapapun yang ingin mendaftar silakan. Nanti akan ada seleksi-seleksi, ada persyaratan-persyaratan yang telah kami tentukan, yang mana nanti hasilnya akhirnya menentukan lolos atau tidaknya orang tersebut. Kemudian setelah juga terbentuk misalkan berapa orang yang telah lolos ini nanti, kemudian juga nanti kan akan ada nomor-nomor urut, yang mana nomor-nomor urut itu juga dipengaruhi oleh kualitas yang bersangkutan. Jadi yang benar-benar duduk di nomor 1 ini benar-benar kualitasnya benar-benar bagus gitu ya. Iya, dari seleksi tadi tentu dia ada sistem poin. Poin yang tertinggi ya tentunya berhak untuk duduk di nomor 1. Ya, apakah orang-orang yang masuk ini yang terpilih atau yang sudah terverifikasi ini akan dibawa ke pusat dulu atau memang daerah yang menentukan nanti? Tentunya sesuai dengan aturan partai kita, yang menentukan itu adalah kita menentukan berapa jumlah orang yang akan kita susun, kemudian kita laporkan ke DPW ke wilayah, kemudian DPW wilayah juga akan melaporkan ke pusat. Dan penentuannya berada di DPD Kota Banjarmasin sesuai daerahnya masing-masing. Oh, tapi nanti penentuannya tetap di DPD, Pak ya? Tetap di DPD. Cuma untuk melaporkan orangnya saja ke pusat. Tutup untuk laporan saja. Untuk laporan saja. Nah, berarti ini kan sudah ada ancang-ancang nih, Pak ya? Sudah ada ancang-ancang atau mungkin masih belum adakah orang yang duduk-duduk di Banjarmasin kelima kota ini, Pak? Sekarang telah kita, ya. Alhamdulillah dari 45 calon yang akan kita ajukan telah terisi 20 orang. 20 sudah, Pak ya? Sudah 20 orang. Ya, jadi tentunya 20 orang ini pun belum tentu akan lolos. Jadi masih ya tergantung dari hasil seleksi nanti gitu ya. Betul. Dari hasil seleksi nanti. Nah, karena kan kita ini kan adanya partai yang sudah begitu banyak bahkan di Kota Banjarmasin atau di Indonesia ini. Nah, seperti ini bagaimana Partai Umat menyeleksi agar orang-orang yang masuk ke dalam Partai Umat ini adalah orang-orang benar-benar yang mencintai Partai Umat gitu. Tentunya sebagai partai baru juga, tentu untuk menciptakan kader-kader yang militan itu tidak mudah. Iya. Tentu akan ada usaha-usaha, juga ada kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan yang harus dilaksanakan, sehingga dengan kegiatan dan pelatihan tersebut akan tercipta kader-kader yang militan. Iya, karena masing-masing partai, banyak kan masing partai kan mengklaim, mengklaim seperti itu. Wah, ini adalah ikut partai aku, katanya. Ini ikut partai aku. Nah, sekarang dari penduduk yang ada di Kota Banjarmasin ini kan, bagaimana sebenarnya Partai Umat meyakinkan bahwa meyakinilah katanya seperti bahwa orang ini adalah memang kadernya Partai Umat gitu. Jadi kan untuk menentukan dia kader atau bukan, kita berdasarkan dari KTA. Iya. Apabila dia memang terminat di Partai Umat, tentunya dia akan mendaftar, kemudian dia akan mendapatkan KTA. Iya. Kemudian di mekanisme
kita juga, apabila dia juga mau mendaftar ke Partai Umat sebagai anggota, tentu akan kita tanyakan apakah dia sudah pernah berpartai politik atau belum, apakah pernah masuk dalam kepengurusan partai lain. Kemudian kalau memang yang bersangkutan memang pernah menjadi anggota partai lain, tentu akan kita siapkan surat pengunduran diri. Jadi ada surat pernyataan pengunduran diri dari partai sebelumnya, atau memang pernah jadi pengurus dulu mungkin sudah lama, tetap kita mintakan surat pengunduran diri di atas materai, maka itu bisa dikatakan dia memang kader Partai Umat. Oh, jadi caranya seperti itu ya, caranya seperti itu. Karena jujur saja banyak, ya adalah bukan banyak, tapi ada sebagian orang tanda kutip gitu kan, ketika ada sesuatu yang dilakukan oleh partai, kadang-kadang orang itu mengaku akhirnya jadi ikut partai itu kan, gitu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi akhirnya mereka punya KTA tapi untuk mendapatkan sesuatu gitu, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya caranya yang lebih spesifiknya untuk Partai Umat ini akhirnya bisa mendapatkan memang kader-kader ini militan, benar-benar partai dari kadernya Partai Umat gitu. Ini agak sulit Pak sebenarnya kan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak masyarakat-masyarakat yang dengan sukarela dia datang sendiri ke tempat kita, kemudian juga dengan sukarela dia mendaftar di online, tanpa kita mengajak, banyak masyarakat yang hadir untuk bergabung ke Partai Umat. Ya harapan saya juga kedatangan mereka itu ya memang panggilan ilahi untuk bergabung di Partai Umat, yang mana tagline tadi adalah melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Itu yang penting, Pak. Itu yang penting. Iya, nanti kekhawatiran kita ini kan kadang-kadang ada muncul orang yang banyak mempunyai KTA, Pak. Ya. Nah, satu orang itu katakan si A, dia banyak punya KTA karena maksudnya ini bukan ikut bergabung di partai, tapi mungkin karena waktu ada pembagian sembako. Nah, hal-hal seperti ini Pak, bagaimana cara Partai Umat untuk mengantisipasi orang-orang yang seperti ini? Jadi Partai Umat ini adalah partai baru, gayanya juga gaya baru. Jadi saya sendiri ya, kalaupun ada orang yang seperti itu, tentu akan tersisih dengan saya sebenarnya. Oh, jadi benar-benar kita seleksinya alam aja gitu Pak ya? Kita seleksi alam. Seleksi alam saja. Seleksi alam. Jadi bagi saya siapapun yang bergabung ke Partai Umat, kalau gayanya masih gaya-gaya lama, tentu akan bertentangan dengan kita sebagai partai baru yang gayanya juga gaya baru. Jadi ya sesuai tagline tadi juga, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Berarti ini kan harus diseleksi benar-benar gitu ya, agar orang-orang yang nantinya ikut kader Partai Umat ini adalah bukan orang yang dalam tanda kutip mengharapkan sesuatu saja, punya KTA, pokoknya dapat sembako, pokoknya. Betul sekali. Nanti di partai lain ada KTA, ikut lagi bahas sembako lagi. Nah, itu mungkin yang harus diantisipasi gitu. Kalau itu juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat, oknum-oknum tadi ya, itu salah satu tugas kita juga kan, terutama Partai Umat, untuk meluruskan hal-hal tersebut. Mungkin ya kalau banyak oknum-oknum seperti itu, pasti ada sebabnya, itu kan ada sebenarnya. Ya semua kembali ke faktor ekonomi sebenarnya. Jadi karena partai ekonomi lah kadang-kadang mereka akan berbuat seperti itu. Kan berbuat seperti itu. Walaupun itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi sebagai kekuasaan ya, sebenarnya kekuasaan itu ya harus bisa memberikan kepastian, kenyamanan buat masyarakat agar mudah ekonominya. Jangan sampai masyarakat ya dibiarkan akhirnya bisa melakukan hal-hal yang negatif akhirnya. Jadi benar tujuan dari Partai Umat ini agar nantinya Indonesia ini benar-benar akan menjadi sejahtera lah gitu. Adil dan salawat kejaliman. Ya, dan dilawan lah kezaliman. Nah, Pak, untuk melawan sebuah kezaliman itu kan memang tidak mudah itu ya. Perlu proses waktu yang lama. Cuma itu ikhtiar kita
kalau kita bisa bersama-sama, insya Allah Akan bisa. bisa. Akan bisa, dan itu Partai Umat meyakini hal itu gitu ya. Harus yakin bisa. Harus yakin bisa. Nah, ini kan masih dalam verifikasi Pak ya, berarti Betul. partai Umat ini, dan paling tidak kalau dilihat ini harapan lolosnya sudah kelihatan ya Pak ya. Kalau untuk Kota Banjarmasin, untuk verifikasi faktual dengan persyaratan-persyaratan yang telah kita siapkan, seharusnya tidak ada kendala untuk Partai Umat Kota Banjarmasin untuk lolos di verifikasi faktual. Iya. Nah, jadi juga kita juga berharap, juga memohon doa dari semua masyarakat, semoga Partai Umat bisa lolos verifikasi faktual dan berhak menjadi peserta pemilu pada tahun 2024. Nah, berarti ini kan ada suatu pengharapan lah karena dari Partai Umat agar dalam verifikasi ini bisa lolos nantinya gitu Pak ya. Nah, berarti kan harus dipenuhi nih syarat-syaratnya. Salah satunya mungkin pengumpulan KTA tadi gitu Pak. Ya, betul. Ya. Jadi beberapa syarat yang harus disiapkan itu ya, pertama susunan kepengurusan, kemudian juga 30% keterwakilan perempuan, kemudian juga KTA tadi kota. Alhamdulillah untuk semua persyaratan tersebut telah bisa kita kumpulkan. Jadi sudah tercapai lah katanya Sudah seperti tercapai itu. semua. Kemudian juga KTA tadi setiap hari alhamdulillah ada saja yang untuk menambah mendaftar. Jadi untuk verifikasi Kota Banjarmasin telah siap. Sudah disiapkan. Nah, ini termasuk dengan 30% perempuan tadi gitu Pak. Betul. Pak, kalau di Partai Umat ini apakah boleh bergabung orang dari dan agama lain Pak? Boleh. Jadi di Partai Umat ini walaupun dia berasaskan Islam rahmatan lil alamin, Iya. kita membuka kesempatan kepada semua kalangan, baik itu non Muslim. Saat ini saja kepengurusan kita yang ada di Papua itu diisi oleh non Muslim. Non Muslim ya Pak. Iya. Iya. Berarti di Banjarmasin pun akan dibuka, kan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Sudah adakah Pak yang masuk untuk di Kota Banjarmasin sendiri? Untuk saat ini sih masih belum ada. Tentunya ya kita berharap siapapun yang memang merasa saat ini adanya kejaliman Iya. dan kurangnya keadilan untuk bisa bergabung ke Partai Umat. Jadi siapapun warga Banjarmasin gitu ya, Ya. yang nantinya merasakan bahwa ini masih belum adil, masih ada dalam kezaliman, terus saat ini kan bisa bergabung ke Partai Umat, kan seperti himbauannya. Sekali lagi Pak, syarat tertentunya apa sebenarnya untuk bergabung ini Pak? Untuk syarat bergabung ke Partai Umat cukup melampirkan KTP saja. KTP, kemudian mengisi formulir, kemudian juga ada melampirkan foto, cukup itu saja. Cukup itu saja. Itu saja. Jadi begitu mudah, baru nanti diverifikasi setelah itu. Betul, akan kita verifikasi. Jadi tidak semudah itu mendapatkan KTA Pak ya? Tidak, akan kita verifikasi kembali. Apakah betul dia memang ada mendaftar. Kita ada tim sendiri lagi, tim admin yang itu akan menelpon kepada orang yang mendaftar tadi, ditanyakan apakah memang dia benar mendaftar apa tidak. Iya. Kalau memang ia mendaftar, maka akan kita siapkan KTA-nya. Akan disiapkan KTA-nya. Pak, untuk saat ini apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Partai Umat di Kota Banjarmasin, kegiatan-kegiatannya? Jadi untuk Partai Umat Kota Banjarmasin untuk saat ini kita telah beberapa kali melaksanakan kegiatan. Kemarin saat pandemi masih tinggi, Partai Umat mengadakan vaksin, kegiatan vaksin, vaksin pertama dan vaksin kedua. Jadi kita adakan 2 kali vaksin itu. Yang pertama kemarin di Kayu Tangi di Gedung Wanita, kemudian yang kedua kita adakan di Sekretariat Partai Umat Kota Banjarmasin di Jalan Sulawesi. Kemudian juga kita sebagai partai politik juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti pembagian sembako, kemudian kita juga ada sunatan massal kita adakan, kemudian juga kita apapun itu ya yang menurut kita bisa meringankan beban masyarakat akan kita laksanakan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial ini terus dilakukan gitu Pak? Terus kita laksanakan. Di saat ada kebakaran
biasanya kita juga kasih bantuan ke korban. Kemudian juga saat lagi ada penggalangan dana, kita kasih konsumsi buat masyarakat yang lagi melakukan penggalangan dana. Seperti itu. Ya, jadi sudah melakukan berbagai kegiatan. Padahal ini sebagai ajang perkenalan gitu ya, sebagai dari Partai Umat. Betul, sebagai ajang perkenalan untuk Partai Umat. Untuk Partai Umat. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita akan dengarkan dulu pesan yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Pemirsa Prima TV, sekali lagi kami mengangkat topik kita kali ini, tentu saja persiapan partai politik dalam menghadapi tahun 2024 nanti. Nah, persiapan partai politik dalam menghadapi tahun 2024 apa saja yang telah dilakukan, termasuk dengan Partai Umat Kota Banjarmasin ini, apa sebenarnya yang telah mereka lakukan agar nantinya pada tahun 2024 mereka pun juga ikut berlaga dan akhirnya mereka mewakili warga Kota Banjarmasin ini di gedung rakyat yang ada di Jalan Lambung Mangkurat gitu ya Pak Sadik ya. Nah, berarti ini kan sekali lagi memerlukan perjuangan yang keras gitu Pak, karena Betul. banyaknya hadirnya partai-partai politik yang lama, termasuk juga hadir partai-partai politik yang baru gitu Pak. Ya, betul. Nah, sekali lagi Pak, sebenarnya apa aja sebenarnya harus dilakukan oleh Partai Umat ini agar nantinya benar-benar Partai Umat ini mempunyai perwakilan lah katakanlah di gedung wakil rakyat ini Pak. Jadi baik, wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD kota itu bisa dikatakan mereka adalah wakil daripada masyarakat sendiri ya kan. Jadi kami cuma bisa berharap, kemudian juga berharap masyarakat bisa mempercayai kami kalau kami memang bisa untuk mewakili mereka. Dan kami pun apabila dipercaya oleh masyarakat akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Iya. Nah, ini kan sekali lagi ini kan partai baru gitu Pak. Sementara partai-partai yang lama ini kan sudah mengakar katakanlah mereka mengakar di Kota Banjarmasin ini. Mereka sudah bisa katakanlah untuk membuktikan daripada partai yang mereka anukan ke masyarakat gitu loh. Mereka kenalkan ke masyarakat. Nah, Partai Umat pun seperti apa untuk nantinya agar benar, oh ini kan mencabut orang yang sudah punya partai, yang sudah fans dengan partai itu tiba-tiba memilih Partai Umat itu kan agak sulit Pak, katanya seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan Partai Umat untuk meyakinkan warga akhirnya mereka akan beralih ke Partai Umat gitu Pak? Tentunya mengenai pilihan. Iya. Jadi bisa kita lihat selama ini banyak dari masyarakat itu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, tentunya kami berharap pilihan mereka itu akan ke Partai Umat. Kemudian juga di saat nanti di 2024 pemilih terbanyak itu adalah kalangan milenial. Tentunya harapan kami akan berusaha menggait milenial sebanyak mungkin untuk bisa bergabung ke Partai Umat. Iya. Nah, ini kan orang-orang katakanlah Partai Umat kan baru Pak. Yang milenial pun baru mengenal partai politik. Meyakinkan antara keduanya ini kan betulnya apa nanti Pak? Nah, tentunya di Partai Umat kita juga ada punya sayap. Sayap-sayap partai. Itu ada dua. Itu namanya Permata Umat dan Garda Umat. Garda Umat itu ya gerakan pemuda umat. Tentunya nanti juga sayap-sayap kita juga akan bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih unsurnya itu kepada pemuda-pemuda. Kemudian juga saat ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat juga lagi mengadakan perlombaan azan tingkat nasional. Wah, luar biasa. Jadi harapan kita ya itu salah satu kegiatan kita, semoga bisa membuat milenial tertarik untuk bergabung ke Partai Umat. Iya, akhirnya dengan adanya lomba-lomba seperti itu Pak ya, lomba-lomba seperti itu milenial pun akan tertarik gitu ya, untuk akhirnya bergabung ke Partai Umat. Nah, kalau itu kan dari pusat Pak, kalau dari Partai Umat yang ada di Banjarmasin sendiri untuk menarik milenialnya seperti apa Pak? Jadi selain juga kegiatan dari pusat tadi,
Tentunya kita juga dari DPD Kota Banjarmasin juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan milenial. Iya. Salah satu kegiatan yang rencananya itu kita laksanakan adalah berhubungan di bidang olahraga. Oh iya. Kita juga sudah merencanakan mengadakan pertandingan futsal mungkin. Tentunya juga sambil kita menunggu masukan-masukan dari pengurus-pengurus seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang baik, yang bagus, yang mana kegiatan tersebut bisa meningkatkan keberadaan Partai Umat sehingga masyarakat dan milenial itu bisa bergabung. Iya, berarti nanti katakanlah orang-orang yang sudah berada di 17 tahun ke atas gitu ya, Betul. mereka akhirnya akan bisa bergabung adik-adik kita yang milenial ini. Nah ini kan paling tidak ada keterwakilan perempuan juga Pak di milenial ini. Apa Tentunya. kegiatannya untuk perempuan ini? paling tidak? Tentunya juga, jadi salah satu kader kita juga di pengurus DPD Kota Banjarmasin juga beberapa kali kita mengadakan kegiatan pelatihan masak, kemudian juga ada pelatihan make up, itu sudah pernah kita lakukan. Kemudian juga dari ibu-ibu yang maksudnya kita Permata Umat juga pernah juga mengadakan lomba mewarna anak-anak, itu pernah kita laksanakan. Iya, nah berarti sudah cukup banyak cara gitu ya untuk akhirnya agar paling tidak adik-adik kita milenial yang baik yang perempuan, yang laki-laki ini untuk bisa bergabung akhirnya ke Partai Umat gitu. Kalau untuk saat ini saja Pak sudah berapa persen Pak milenialnya tergabung ini di Partai Umat ini? Kalau untuk jumlah saat ini kita masih belum pasti menghitung berapa ya. Cuma kalau kita lihat dari pendaftar online itu mayoritas anak-anak muda yang mendaftar. Jadi ketertarikan mereka di situ ya. Betul. Ketertarikan dengan Pak Sadik mungkin ya nih ya. Oh tidak. Wah. Oh iya Pak, berarti kan sudah milenial pun sudah melirik dengan Partai Umat ini. Berarti kan mereka sudah ada yang mendaftar baik melalui datang langsung maupun sekali lagi yang datang melalui online gitu Pak ya. Jadi kan zaman sekarang anak-anak muda di zaman sekarang ini tentunya dunia teknologi mereka sudah lebih canggih. Iya. Jadi kalau mungkin untuk datang mungkin mereka kurang. Tapi kalau online mereka pasti mau. Tapi kadang-kadang kan ini melihat ketuanya dulu kan ya Pak. Oh iya Pak, berarti ini tadi kan Partai Umat membuka untuk semua kalangan. Termasuk dengan semua agama gitu Pak ya. Betul. Nah, berarti sudah ada agama-agama lain pun yang sudah tergabung gitu Pak ya. Informasi terakhir yang saya dapat ada dari kalangan yang bukan Islam juga telah ada yang mendaftar. Sudah ada yang mendaftar. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nanti mereka itu juga akan menjadi keterwakilan di DPR Pak ya? Bisa saja. Tergantung verifikasi. Tergantung dari seleksi yang kita laksanakan. Apabila memang bisa memenuhi dan kemudian bisa mendapat poin tertinggi, tentunya berhak untuk maju. Berhak untuk maju dan mewakili nanti. Betul sekali. Iya. Nah Pak, ini kan saja di Banjarmasin katakanlah saat ini tentu saja banyak seperti Pak Sadik katakan tadi, paling tidak adalah sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk dilihat nantinya untuk agar Partai Umat paling tidak sebagai keterwakilan yang nantinya masuk ke gedung rakyat. Nah ini apa Pak yang harus dijanjikan terlebih dahulu dengan warga yang ada di Kota Banjarmasin ini? Jadi kami di Partai Umat, kemudian juga saya pribadi, kita untuk janji-janji kelihatannya tidak akan obral janji kelihatannya. Tidak obral janji. Tidak akan obral janji. Berarti bukti Pak? Bukti. Kalau cuma sekedar janji-janji tidak terrealisasi, tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Itu yang dikhawatirkan Pak? Itu yang dikhawatirkan. Jadi saya menekankan kepada pengurus, jangan obral janji. Jadi buktikan saja di lapangan. Buktikan di lapangan, intinya apa yang akan dilakukan gitu Pak ya. Apa yang akan dilakukan. Apa yang harus dilakukan. Jadi pernah kita beberapa kali melaksanakan kegiatan. Jadi ada beberapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kegiatan tersebut bisa pakai baju sembako. Iya. Akhirnya diminta, ini ambil KTP-nya katanya, jadi anggota. Saya bilang tidak boleh. Kita tidak boleh kasih sembako dengan embel-embelnya minta KTP. Iya. Tidak ada. Saya bilang itu kita ikhlas ngasih.
apabila dia menyerahkan KTP sendiri, kita terima. Iya. Tapi kalau kita minta, tidak. Ya berarti kita ikhlas saja dan mungkin perintah sebagai ajang perkenalan gitu Pak ya. Sebagai ajang perkenalan. Sebagai ajang perkenalan. Nah tadi kan sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Umat untuk memperkenalkan Partai Umat di Kota Banjarmasin ini. Nah kalau kegiatan-kegiatan yang akan datang apalagi Pak mungkin Pak, adakah penghijauan atau seperti apa yang harus dilakukan oleh Partai Umat ini Pak? Jadi saat ini tentunya kita lagi fokus untuk menghadapi verifikasi KPU. Kemudian juga tentunya apabila kita telah lolos dari verifikasi KPU itu, kita juga fokus kembali untuk persiapan menghadapi pemilu. Iya. Tentunya yang harus disiapkan adalah calon-calon legislatif yang akan mewakili Partai Umat. Iya. Nah, karena hal tersebut juga tidak mudah, kita menentukan mencari orang-orang terbaik untuk bisa bertarung di 2024. Yang terbaik dan juga yang memilihnya nanti gitu Pak. Betul. Oh iya, nah kan seperti ini kan walaupun pemilihan kepala daerah katakanlah gitu ya, kepala daerah atau apapun ini kan sudah masih cukup lama, masih cukup lama dan beberapa partai pun juga sudah mulai ada yang berani-berani menentukan seperti itu. Nah untuk Partai Umat sendiri yang di Kota Banjarmasin seperti apa Pak? Untuk saat ini untuk Partai Umat kita belum terpikirkan untuk itu. Iya. Kita masih fokus untuk menghadapi verifikasi KPU. Nah, karena ya verifikasi harus lebih penting sebenarnya. Iya. Kalau kita memikirkan hal-hal lain ternyata verifikasi tidak lolos, tidak bisa mengikuti pemilu akhirnya. Iya. Jadi paling tidak ada fokus gitu Pak ya. Kita fokus Dulu untuk menghadapi pemilu dan termasuk juga untuk melakukan sosialisasi, termasuk juga untuk pengumpulan kader-kader tadi yang dilakukan ke KPU. Nah sekali lagi Pak, kalau untuk menentukan kader itu kan tidak mudah, karena seperti itu Pak. Betul. Untuk mudah dan apalagi saat ini seperti saya ulang lagi bahwa partai politik yang ada di Kota Banjarmasin kan cukup banyak gitu Pak. Betul. Nah ini apakah ada syarat tertentu, misalnya orang yang masuk Partai Umat ini punya kriterianya harus seperti ini agar nantinya kan Partai Umat bisa terpilih Pak di Dewan? Kalau untuk persyaratan yang telah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, iya. sebenarnya standar. Sebenarnya yang diperlukan adalah kesungguhan dan keikhlasannya, kemudian juga sungguh-sungguh sebenarnya. Iya. Apabila dia sungguh-sungguh, maka persyaratan tersebut mudah sebenarnya. Tidak ada persyaratan yang sulit di kita sebenarnya. Apabila dia bersungguh-sungguh, mudah-mudah saja. Jadi asalkan benar orang-orang itu benar-benar mengabdi pada Partai Umat seperti itu Pak ya? Iya, kalau saya bilang biasanya panggilan ilahi. Iya. Panggilan ilahinya benar-benar kan kadang-kadang kan ada orang yang cabang-cabang Pak. Nah cabang-cabang ini yang seleksi alamnya nanti ya. Iya. Akhirnya akan jatuh juga biasanya. Kita atur. Oh ya mungkin ada pengharapan kepada Partai Umat, tapi sebelum kita lanjutkan, saja kita dengarkan dulu pesan yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kali ini di program Bawa Panderan bersama dengan Ketua DPD Partai Umat Kota Banjarmasin Pak Muhammad Sadik. Pak Muhammad Sadik, jadi ini kan sudah di penghujung nih Pak, penghujung perbincangan kita kali ini. Nah sebenarnya apa Pak yang paling tidak bisa membuat orang itu benar-benar tertarik akhirnya ikut bergabung ke Partai Umat ini? Jadi untuk Partai Umat, untuk meyakinkan masyarakat untuk bergabung di Partai Umat, yeah. Kami dengan ikhlas dan sungguh-sungguh untuk berjuang mewakili masyarakat dengan sesuai dengan tagline kami tadi, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Yeah. Karena dengan adanya keadilan, tentu masyarakat akan bagaimana ya? Masyarakat itu kalau diberi keadilan, yeah. tentu hidupnya juga akan nyaman. Nah. Kemudian juga apapun kegiatan-kegiatannya mudah. Tapi kalau soal mengenai kezaliman, apabila ada kezaliman tadi, tentunya masyarakat susah. Kemudian juga apapun kegiatan masyarakat juga mungkin akan terhambat. Iya. Seperti itu.
Masuk mungkin nanti ada program-program tertentu lagi yang lebih menarik gitu Pak, agar mereka benar-benar akhirnya wah empat partai umat aja sudah ya. Tentu ke depan kita akan terus berinovasi, Iya. mencari program-program yang mana program itu adalah pro rakyat, Iya. yang mana dengan program tersebut masyarakat benar-benar terbantu dan nyaman. Ya apalagi nanti kan anak-anak muda gitu Pak. Ya, anak muda memang salah satu target kita. Yang mana juga sebenarnya di Dewan Pimpinan Pusat kita punya program 10.000 bacalek muda. Oh iya. Jadi Bacalek muda kita mengharapkan sebenarnya bacalek-bacalek yang nanti akan tampil itulah mayoritas adalah anak-anak muda. Jadi benar-benar generasi muda yang menjadi pelopornya nanti di situ ya. Betul sekali. Ya karena mereka kan adalah sebagai penerus bangsa kita. Karena ya anak muda saat ini Ya. mereka lah nanti yang ke depan akan memimpin ya kan. Ya, jadi Partai Umat salah satu orang yang akan menyiapkan itu penelitian seperti itu ya. Itu salah satu tujuan kita. Tujuan daripada Partai Umat. Baik Pak, di penghujung acara ini mungkin ada yang ingin disampaikan dengan pemirsa kita yang ada di rumah. Jadi kami dari Partai Umat Kota Banjarmasin tentunya memohon doa dari seluruh masyarakat Kota Banjarmasin sekiranya Partai Umat bisa lolos sebagai peserta pemilu. Kemudian kami juga memohonkan dukungan dari masyarakat Kota Banjarmasin agar di saat 2024 pilihan mereka adalah Partai Umat. Jadi pilihan mereka pada tahun 2024 adalah Partai Umat. Partai Umat lambangnya apa Pak? Partai Umat ini? Lambang dari Partai Umat itu dia perisai Perisai. dan ada bintang. Ada bintang gitu Pak. Jadi kita sebutnya perisai tauhid. Perisai tauhid. Boleh Pak diungkap sedikit Pak, perisai itu apa, bintang itu apa? Jadi kalau perisai ini kan benteng berarti ya, pertahanan. Kemudian kalau bintang ini adalah menyimbolkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, jadi itu yang diambil oleh Partai Umat Pak ya, sebagai logonya. Baik, terima kasih Pak Sadik. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi Pak. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan pemirsa Prima TV, usai sudah jumpa kita di gelaran program Bawa Panderan Selatan kali ini. Dan tentu saja banyak partai yang nantinya akan mengikuti untuk tahun 2024 nanti. Dan tinggal Anda saja nanti bagaimana untuk memilih partai-partai politik yang tentu saja sesuai dengan pilihan Anda, sesuai dengan keinginan Anda, agar Indonesia ini tambah lebih maju lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.